Baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi Ya. wasallam itu ada secara detail waktu-waktu terkait dengan sholat yang 5 waktu yang kita laksanakan Oh, setiap iya. hari gitu Mas Allah. Acuannya Al-Quran dan hadis ya Ustaz. Betul. Masya Nah, Allah. karena memang kita harus ini posisi Al-Qur'an dan hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah itu posisinya sama. Jadi kita itu ditinggalkan dua hal ini sebagai pedoman, sebagai sumber ya kan untuk kehidupan kita. Kalau kita berpegangan kepada dua hal ini, itu hidup kita tidak mungkin tersesat. Apa itu? Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis yang sahih itu banyak sekali menjelaskan kepada kita bagaimana fadilah atau keistimewaan eh, melaksanakan sholat tarawih, Mas. Ya, yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Ya, apa saja keistimewaan sholat tarawih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Dan mudah-mudahan puasanya lancar ya. Nah, alhamdulillah nih ketemu lagi di program kita Serambi Masjid ya. Dan di samping saya udah ada Pak Ustadz, Masya Allah yang luar biasa, ada Ustadz Doni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya Alhamdulillah sehat. sehat, nggih. Mudah-mudahan Mas Luhur dan semua yang menyaksikan acara ini semua diberikan kesehatan oleh Allah Amin, Subhanahu wa amin ya taala. Rabbal Alamin. Nah, Ustadz, di kesempatan kali ini kita akan menjawab ya beberapa pertanyaan Ya, dari jamaah siap-siap. penonton channel An-Nur Dakwah Kronologi yang udah WhatsApp, ada yang DM gitu ya Ustadz ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya mungkin ke Pak Ustadz bisa langsung aja ya ketik di chat di kolom komentarnya video ini ataupun melalui WhatsApp yang teman-teman yang ke Masjid An-Nur Gondang Legi gitu. Nah, saya izin bacakan ya Ustadz ya. Pertanyaannya yang pertama ini ya, ini masuk ke bab sholat ini Oh Ustadz. iya iya. Masya Allah, ini ada yang tanya. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah ditanya oleh seorang yang tidak saya sebut namanya, yaitu tentang sholat 5 waktu yang hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Ibadah sholat tersebut adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, sampai sekarang saya masih belum bisa menemukan jawaban secara detail nih tentang ayat-ayat yang memerintahkan sholat 5 waktu itu. Untuk itu kepada Pak Ustadz saya mohon pencerahan dan penjelasannya perintah sholat 5 waktu itu terkandung dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa? Mengatur Ustadz. Monggo. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan sholat. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Karena sholat itu salah satu amal yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini mesti yang pertama banyak sekali gitu ya. Jadi menjadi sebuah pertanyaan terutama apakah Al-Quran itu menjelaskan secara detail waktu-waktu sholat 5 waktu yang kita laksanakan dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh gitu. Ya, di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat Al-Quran gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada waktu-waktu sholat, tentu terkait dengan perintah sholat itu ada di mana? Perintah sholat itu tentu yang pertama ada dalam Al-Quranul Karim. Banyak ayat-ayat yang memang mewajibkan sholat, Mas. Gitu ya. Salah satu ayat yang bisa kami sampaikan, Al-Baqarah ayat 43, Allah sudah menerangkan kepada kita, ya, wa aqimus shalah, ya, wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, ya, dan bersama dengan orang-orang yang ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Nah, ini satu perintah di salat. Kemudian ada di dalam Al-Qur'an, ya, Quran surat Al-Ankabut ayat 46, di sini juga menjelaskan terkait dengan perintah sholat juga, ya, di mana sholat ini juga menjelaskan kepada bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, gitu ya. Wa aqimus shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terkait dengan waktunya, artinya waktunya bahwa memang Al-Quran itu sholat yang 5 waktu itu diatur di dalam Al-Quran. Gitu ya. Ya, diatur dalam Al-Quran. Itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah menyampaikan faqimus shalah dan dirikanlah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Jadi bahwa sesungguhnya sholat itu adalah sebuah kewajiban yang itu sudah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Jadi ini menunjukkan bahwa sholat itu memang perintah sholat itu diwajibkan beserta dengan waktunya. Itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, ya waktu-waktu sholat itu di Quran surat apa, kemudian ayat berapa? Nah, mungkin kita bisa membaca ya. Salah satunya di Quran surat Al-Isra, ya, itu ayat 78. Itu juga bagaimana Allah menggambarkan di situ waktu-waktu sholat dari mulai zuhur sampai dengan waktu subuh. Ya. Kemudian itu diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di Quran surat Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 18. Itu juga menunjukkan bahwa waktu-waktu sholat yang Allah terangkan di situ dari mulai waktu zuhur sampai dengan waktu subuh. Kemudian di Quran surat Hud ayat 114 itu juga menerangkan terkait dengan waktu-waktu sholat. Nah, jadi bisa dilihat dari Quran surat Al-Isra ayat 78 bisa. Kemudian di Quran surat Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 18 itu juga ada. Kemudian di Hud ayat 114 itu juga ada. Nah, cuman ketika kita memahami di Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu memang ada bahasa-bahasa yang ketika kita terjemahkan dengan tekstual itu apa namanya kita mungkin belum bisa mengetahui maknanya gitu. Untuk memahaminya ya. Untuk memahaminya betul gitu. Makanya ketika kita membaca Al-Qur'an, pengen memahami Al-Qur'an jangan dibaca secara tekstualnya. Ya, jadi kalau bisa kita memahami terjemah yang tafsiriyahnya. Tafsiriyah. Ya, karena memang di situ tidak muncul istilahnya itu misal bahasanya dengan bahasa zuhur, dengan bahasa asar, tapi dengan artinya dari waktu yang disampaikan oleh Allah di situ itu menunjukkan waktu-waktu salat. Nah, kemudian di dalam hadis-hadis itu banyak sekali gitu. Mungkin bisa apa namanya untuk saat ini mudah gitu ya kita browsing bisa atau mungkin di kitab-kitab hadis-hadis yang sahih tingkatannya itu ada. Itu secara detail, Mas. Ya, secara detail bahwa Rasulullah itu di situ menerangkan tentang waktu-waktu sholat dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu di situ detail ada semua. Nah, nanti kalau misal memang ada apa namanya jamaah atau mungkin yang menyaksikan channel ini mau perlu istilah secara tekstualnya nanti mungkin bisa kita sampaikan gitu kan. Nah, tapi yang jelas baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW itu ada secara detail waktu-waktu terkait dengan sholat yang 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari gitu. Nah, karena memang kita harus posisi Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah itu posisinya sama. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasuli. Jadi kita itu ditinggalkan dua hal ini sebagai pedoman, sebagai sumber ya kan untuk kehidupan kita. Kalau kita berpegangan kepada dua hal ini, itu hidup kita tidak mungkin tersesat. Apa itu? Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau nggak salah Rasul juga sempat menyampaikan ya, sholatlah seperti kamu melihat saya sholat gitu nggih. Betul. Nah, itu makanya ketika kita ingin melihat sholatnya Rasulullah, memang di Al-Quran tidak diterangkan, Mas. Jadi Al-Quran itu perintah melaksanakan sholat, tapi teknis bagaimana sholat yang benar, itu semua secara detail diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW itu di dalam hadis-hadis beliau. Bagaimana caranya bertakbir yang benar, bagaimana caranya ruku yang benar, bagaimana caranya sujud yang benar. Itu di situ sudah secara detail, secara gamblang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Acuannya Al-Quran dan hadis ya Ustaz. Betul. Semoga terjawab nggih. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan kedua nggih Ustaz izin ya. Nah, Ustaz kita lihat fenomena Ramadan nih. Ramadan ini kan semakin bertambah hari ya, semakin mendekati akhir itu kan sholat tarawihnya itu ada kemajuan Ustaz, kebanyakan di masjid-masjid. Maksudnya softnya maju. Jadi jamaahnya berkurang begitu Ustaz. Nah, mungkin masih banyak ya dari kita itu belum memahami atau belum tahu sebenarnya apa sih keutamaan sholat tarawih Ustaz gitu. Biar kita tetap semangat, tetap teguh sampai akhir Ramadan itu. Monggo Ustaz, mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini fenomena yang umum terjadi di mana-mana. Ketika sudah mendekati pertengahan, apalagi sudah ending Ramadan, itu memang sudah peningkatannya cukup signifikan. Artinya softnya itu maju ke depan. Itu hal yang terjadi. Banyak terjadi dan umum. Nah, maka kita akhirnya kembali
kepada konsep puasa dan amaliyah-amaliyah yang ada di dalam ibadah Ramadan itu. Ya. Puasa itu kan Allah mensyariatkan puasa itu kan adalah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Itu endingnya. Ya. Takwa itu tidak mudah. Takwa itu adalah sebuah reward, adalah sebuah anugerah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak setiap orang yang ikut kontestasi itu akan mendapatkan itu. Betul. Kayak sebuah pertandingan. Ya. Dari mulai fase berapa sampai dengan akhirnya ketemulah final. Nah, maka ketika Ramadan kita analogikan seperti itu. Di awal semangat. Ya. Tapi ketika nanti dalam perjalanan itu melalui proses ujian, Ya. dan ujian di situ itu ada ujian kesabaran, ada ujian macam-macam, ada yang dia tahan, ada yang tidak, termasuk dalam konsistensi melaksanakan sholat tarawih. Alasannya simpel, ada yang capek, ada yang sudah mulai bosan, ada yang ya masalah-masalah yang lain. Belanja. Nah, itu juga bisa. Persiapan Gitu ya. Ramadan, persiapan Lebaran gitu ya. Nah, maka tren itu akhirnya sudah mulai berkurang. Nah, ketika orang itu sholat tarawih, memang dia lahir betul-betul karena kerinduannya dengan Allah, pasti dia akan istiqomah sampai selesai. Ya kan? Kalau dia itu akan menjadi pemenang nanti sampai Ramadan, dia pasti akan istiqomah melaksanakan sholat tarawih. Nah, kemudian bagaimana untuk kita selalu memotivasi orang-orang bahwa ini loh tarawih itu fadilahnya luar biasa. Nah, jadi Rasulullah SAW itu dalam hadis yang sahih itu banyak sekali menjelaskan kepada kita bagaimana fadilah atau keistimewaan melaksanakan sholat tarawih, Mas. Ya, yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Ya, apa saja keistimewaan sholat tarawih? Yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu dosa-dosa yang telah lalu itu kita akan diampuni. Bayangkan, kita setahun yang lalu dosanya berapa banyak, Mas? Ya, ada yang segunung atau mungkin lebih daripada itu. Ya, itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia mendirikan salat malam di bulan Ramadan, dalam hal ini ada salat tarawih, maka Allah janjikan, kata Rasulullah, itu dosa-dosa yang telah lalu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah yang pertama ya, itu jaminan dari Allah, dosa kita akan diampuni. Ya, kemudian yang kedua, apa Ustaz? Ya, ketika kita istiqomah melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, artinya bersama dengan imam, bersama dengan witirnya, ya kan? Ya, itu Allah catat pahalanya sama seperti kita ibadah sholat malam semalam suntuk, bayangkan. Ibadah terus, Mas. Satu hari gitu ya, itu kita kerjaannya ibadah, gitu, dari pagi ketemu pagi lagi. Itu catatannya seperti itu. Padahal kita melaksanakan sholat tarawih paling berapa menit? Ya, gitu ya. 1 jam lah. Ya, bisa 1 jam gitu. 45 menit. 1 jam sudah pada teler, Mas. Iya. Itu pahalanya sama dengan kita itu beribadah qiyamul lail itu semalam suntuk. Allah catat di situ. Insya Allah luar biasa. Nah, maka ini betul-betul fadilah atau keutamaan yang Allah sudah sediakan untuk kita yang melaksanakan sholat tarawih. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita istiqomah melaksanakan sholat tarawih, ya, dengan betul-betul mengharapkan ridho dari Allah, penuh dengan keimanan, insya Allah di samping kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita, kemudian kita juga dicatat pahalanya seperti kita ibadah sholat malam satu hari semalam suntuk, dan insya Allah kita akan diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan yang posisi yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu jaminannya apa? Ya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman mesti semangat ini ya, sholat tarawih sampai akhir Ramadan gitu ya, Ustaz, ya? Harus. Sayang banget nih kalau dilewatkan gitu. Betul. Di bulan Ramadan kita optimalkan sholat tarawih ya. Karena fadilnya Masya Allah luar biasa. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Ustaz. Ini masih tentang sholat nih, Ustaz. Nah, Ustaz, gimana sih kedudukan level sholat ba'diyah isya dan tarawih? Nah, lebih utama mana nih? Karena kita lihat kan jamaah yang ikut sholat isya dan tarawih, tapi kadang nggak sholat ba'diyah isya tuh. Jadi habis sholat isya nunggu, kemudian baru mulai tarawih gitu, Ustaz. Monggo, Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi ba'diyah isya, ya, saya mengawali dari ba'diyah isya dulu ya. Jadi ba'diyah isya sebelum kita melaksanakan sholat tarawih. Ba'diyah isya itu termasuk salah satu sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Baik itu qobliyah ataupun ba'diyah, sama gitu. Nah, hebatnya apa?
Memang Rasulullah itu dalam sebuah hadis pernah menyampaikan, ketika kita itu melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik itu qobliyah atau ba'diyah, maka insya Allah besok itu akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu fadilnya luar biasa besar, Mas. Gitu. Tapi memang ba'diyah dan qobliyah atau sunnah-sunnah rawatib, namanya sunnah rawatib itu memang sifatnya sunnah. Artinya tidak ada artinya kewajiban untuk melaksanakan, tapi sangat rugi kalau kita meninggalkan. Selama masih ada waktu, kita semaksimal mungkin kita laksanakan. Nah, tarawih itu juga punya porsi sendiri yang keutamanya tadi ya sebelumnya sudah kami sampaikan juga, begitu banyak fadilahnya. Nah, maka dua sholat sunnah ini memiliki posisi sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita semaksimal mungkin untuk kita laksanakan. Jadi kalau kita sudah tahu fadilahnya kalau kita melaksanakan sholat ba'diyah isya itu ternyata besok akan dibangunkan surganya Allah. Nah, kita kan seneng dong, Mas. Ya, kita semaksimal mungkin kan meraihnya kan. Semasa masih ada waktunya kita laksanakan. Kecuali memang qadarullah kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu, ya insya Allah tidak ada masalah gitu kan. Nah, tetapi kalau kita masih ada waktu kok sampai meninggalkan, sangat-sangat merugi sekali. Sayang banget ya. Sangat-sangat. Sambil nunggu sholat tarawih ya. Betul, dan itu waktu mustajab untuk kita banyak berdoa. Dan kedekatan kita yang paling dekat kita dengan Rabb kita, dengan Allah itu ketika sujud. Maka ketika di ba'diyah, kesempatan momentum kita untuk bersujud dan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Sangat jelas ya teman-teman. Ustadz, terima kasih banyak nih penjelasannya. Menjawab pertanyaan dari para jamaah ini yang udah chat atau tanya ke kami. Mungkin episode kali ini sampai di sini dulu ya Ustadz. Terima kasih banyak waktunya Ustadz. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amal jariah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, episode kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya langsung aja chat di kolom komentar video ini ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.